Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ya, satu nikmat bagi orang Islam itu adalah ketika dimudahkan oleh Allah melakukan amal soleh. Ada yang pengen banget sore ini barangkali hadir tapi terkendala sakit, berarti sehat nikmat apa bukan? Nikmat ya. Ada yang sehat tapi kerjaan belum selesai, berarti waktu luang itu nikmat apa bukan? Nikmat luar biasa ya. Ini jadi dua nikmat yang banyak dilupakan, satu nikmat sehat, dua nikmat kesempatan atau nikmat sempat. Baik, sore ini tema kita menjadi muslim terbaik. Nah, siapa yang terbaik di antara kita hari ini? Ibu-ibu, siapa yang terbaik di antara kita? Saya. Yang terbaik, nah ini menurut Rasulullah ya, karena kita ini umat Rasul, maka segalanya ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Satu hari Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyunas afdal? Manusia manakah yang paling utama? Jawaban Nabi beberapa, nanti ada hadis. Yang pertama beliau mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Semua sudah bisa baca Al-Qur'an ya? Alhamdulillah. Ada satu keyakinan yang Allah ulang berkali-kali dalam Al-Qur'an. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran itu kami jadikan mudah untuk dipelajari, dibaca, dihafal, dipahami, dipraktekkan, insya Allah mudah kalau mau belajar ya. Saya pernah ketika masih dulu kuliah di daerah Solo itu pernah dapat tugas untuk menghapus buta huruf Al-Quran, bukan buta huruf Latin ya, semua bisa. Saya Masya Allah, ibu-ibu pesertanya itu usianya sudah tua-tua ya. Saya nanya dulu, ibu-ibu siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Wah, semuanya kompak, semua saya. Nah, akhirnya benar, bawa Quran dibuka, dibuka surat Al-Fatihah, dibaca bareng-bareng. Alhamdulillah, ternyata benar semua bisa baca Al-Fatihah. Begitu ayo ibu pindah Al-Baqarah, begitu lihat ada apa namanya tulisan begini, la sama mim, ada apa atasnya, layarnya itu semua diam membisu. Lah tadi kok bisa Al-Fatihah? Jebule ora maca ning hafal. Baru jujur, apa yang sudah bisa baca Quran semuanya belum bisa. Enggak ada yang bisa itu, Masya Allah. Orang tua-tua itu ya. Pengen bisa mboten ibu-ibu? Pengen. Nah, ini saya punya metode. Metode ini 5 khusus manula. Nah, manula itu usia berapa Pak? Ya. Lanjut ya, 60 lah, di atas pensiun 58 ya, usia 60 ke atas ya, lansia. Semua orang ada yang alasan, Pak wis tua ya, gitu kan, diajak belajar ngaji wis tua. Ini metodenya khusus lansia. Wah, bukan cuma lansia, lansia yang tidak punya waktu. Ada alasan lagi, ora kober, alasannya apa? Oke, gawean. Nah, ini nggak ada alasan. Tua wis dibantah, memang untuk orang tua. Ora kober dibantah. Ini bagi yang sibuk, cukup 5 kali pertemuan dari nol pudul hafal, bukan nol pudul, dari nol pudul bisa baca Al-Quran. Saya ikut pelatihannya, langsung praktek masyarakat itu. Masya Allah, kebenaran Allah terbukti. Quran itu mukjizat. Orang semua bisa baca akhirnya. Berapa pertemuan?
5 kali pertemuan dari 0 putul, nggak ada yang bisa, sudah bisa semua. Itu yang hebat, punya muridnya, metodenya, atau kemudahan dari Allah? Kemudahan dari Allah ya. Maka bismillah, benar, pertemuan pertama butuh 10 menit semua sudah hafal 28 huruf hijaiyah. Ibu-ibu hafal semua? Alif, ba, a, fa. Nek yang begini ini susah karena metode ini metode untuk anak-anak. Nah, orang tua dibuat kata. Misalnya ketika menghafal huruf nun mim tidak begitu, dibuat kata-kata. Ayo, kata-katanya begini. Nama saya Mala Rosa. Ini dapat berapa huruf? Nun, mim, sin, ya. Nama saya. Bisa nggak semuanya? Bisa? Ayo ikuti bareng-bareng. Nama saya Mala Rosa, mim, lam, ro, sin. Nah, gampang toh Bu? Gampang Pak, ternyata. Kok wiki-wiki orang nemu metode ya? Nah ini, akhirnya Masya Allah semangat. Yang bikin nggak semangat itu guru negala, apa? Metodenya susah. Akhirnya berangkat sekali mutung, besok tidak berangkat lagi, akhirnya gagal, tidak bisa baca Quran ya. Dibuat santai, misalnya huruf yang agak susah, ghin, gha. Ayo ibu-ibu bareng-bareng, gha, gha ya. Ada yang nggak bisa, go. Ibu, ayo ikuti saya, sego goreng. Ayo, sego goreng. Nah, berarti gampang tak Bu? Go? Gampang Pak gitu. Masya Allah. 5 kali pertemuan wong sak desa bisa membaca Quran, padahal tadi dari 0 putul. Ini bukan guru hebat, murid hebat, metode keren, bukan. Ini janji Allah, Quran gampang dipelajari. Pengen boten? Kalau pengen, saya siap nyarikan yang mau mengajari ya. Dari 0 putul bisa baca Quran. Masya Allah, orang Islam kok ndak bisa baca Quran, rugi ndak? Rugi. 1 huruf pahalanya berapa? 1 huruf? Wah, kepunjulan 1 ya, 10 ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa baca Al-Qur'an 1 hurufnya pahalanya 10 kebaikan. Alif lam mim berapa ini? Berarti pahalanya 30 kebaikan. Masya Allah Pak. Ini hari ini ada yang darus 1 halaman penuh. Saya pernah menghitung 1 halaman itu ada kurang lebih 450 huruf. Berarti berapa pahalanya? Tadi darus berapa juz Bu? 1 juz? Tadi 2 juz? Masya Allah. Kalau 1 halaman gini ini Quran misalnya, ini ada 450. Kalau 1 juz itu ada 20 halaman. 450 kali 20 berapa? 9.000. Pahalanya berapa? Masya Allah ya. Ini rugi orang Islam nggak pernah darus itu. Maka ayo belajar yang belum bisa. Metodenya gampang, tidak bikin bosan, semuanya bisa baca Al-Quran ya. Ini hal yang menarik adalah Nabi ngasih tahu siapa manusia terbaik ya Rasulullah. 1, khairukum man ta'allamal Quran. Yang terbaik itu yang mau mempelajari Al-Quran. Yang kedua, wa 'allamahu, dan mau mengajarkan kepada orang lain ya. Jadi bapak-bapak, pekerjaan paling mulia itu bocah-bocah cilik-cilik sore-sore jenengan ajari alif ba ta sa, diajari doa pendek, bacaan ayat Al-Qur'an, bacaan sholat, itu amal yang luar biasa pahalanya. Jenengan sudah meninggal dunia, anak kecil ini bisa Fatihah dari jenengan. Anak kita ini Pak
Rugi sebenarnya Pak kalau bisa baca Fatihah dari guru TPQ. Harusnya dari siapa? Orang tuanya. Nanti anak TPQ itu kelas 1 SD bisa Al-Fatihah dari gurunya. Nanti dia mau sholat sehari minimal 17 rakaat baca Fatihah terus. Sepanjang dia sholat pahalanya dia dapat, gurunya juga dapat pahala. Nah, ini bab tentang manusia yang terbaik adalah satu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Yang kedua, siapa manusia terbaik ya Rasulullah? Yang kedua kata beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Bapak merasa enggak punya kelebihan? Apa kelebihannya? Ibu-ibu merasa punya kelebihan enggak? Apalah berat badan atau apa itu? Enggak ada ya. Semua punya kelebihan pasti ya. Pepatahnya mengatakan likulli syai'in maziyatun. Setiap orang sesuatu mesti punya kelebihan. Enggak mungkin jenengan enggak punya kelebihan. Kelebihan itu bisa macam-macam. Satu, kelebihan harta, berarti orang kaya. Apa amal terbaik orang kaya? Sedekah yang terbaik. Orang kaya kok amal utamanya puasa, baca Quran, ya bagus, cuman kurang tepat. Orang kaya itu amal terbaiknya apa? Sedekah. Karena kelebihannya apa? Sedekah harta ya. Kedua, ada yang kelebihannya ilmu ya, berarti amal terbaiknya apa? Mengajar. Nah, ini amal terbaik ya. Ada yang kelebihannya fisik ya, fisik Pak. Jadi amal terbaiknya tentu kalau laki-laki sholatnya di mana? Masjid. Lebih bagus lagi di awal waktu berjamaah. Ini amal yang paling utama. Jadi ini kalau diberi fisik yang sehat, bersyukurnya adalah dengan menggunakan semaksimal mungkin. Atau kita kelebihannya misalnya apa? Pandai bicara. Apa nih berarti kelebihannya apa? Modal apa nih? Abab. Penting nggak modal abab itu? Ngelobi sana sini ya. Pinter ngelobi itu suatu kelebihan sudah pasti itu, gak mungkin semua orang bisa lebih itu. Bapak ada, saya pernah bisa bicara itu kelebihan. Saya pernah punya komunitas dulu membantu orang-orang untuk mandiri ekonomi. Ya, ditanya Bapak kelebihannya apa? Apa ya? Wes pokoknya dimodali. Saat itu di Solo dimodali jualan kerupuk. Ya, dipinjami sepeda motor, dibawakan kerupuk, Pak. Ya. Ada seharian ndak laku satupun kerupuk. Jadi mubeng-mubeng di desa itu Pak, meh muni kerupuk ngono iki mulutnya ya, nggak bisa isin go balik ya, pangan dewe di rumah. Jadi kelebihan itu ternyata salah satunya ya bisa menawarkan kepada orang lain. Artinya setiap orang tidak mungkin tidak punya kelebihan. Maka kita ini disuruh fokus kepada kelebihan kita. Ayo kita manfaatkan agar manfaat untuk orang lain. Kelebihan kita ini ya, apapun itu. Maka Rasul ditanya, manusia yang paling dicintai siapa ya Rasulullah? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kemudian berikutnya Nabi ditanya lagi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Tadi pertanyaan pertama, manusia mana yang paling dicintai, yang paling bermanfaat? Yang kedua, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Nabi 4. Nah, di sini 4 nih. 1, sururun tudkhiluhu ala muslim, membikin orang lain bahagia. Apa kira-kira yang bikin bahagia panjenengan? Ini menjelang lebaran yang paling bahagia apa?
THR ya Pak. Seneng gak kalau dapat THR? Berarti amal paling utama apa? Memberi THR. Nabi itu ngasih tahu Bapak, ya, kalau panjenengan siapapun ini punya karyawan, Nabi kasih tahu ya, yang paling utama berikan haknya sebelum keringatnya kering Pak. Jangan malah nunda-nunda, juragan kok minta maaf ya Bapak, agak tertunda ini THR-nya, perusahaan lagi agak susah gini. Nah ini yang bikin tambah susah. Kenapa? Bikin orang lain menderita. Ada kalimat Allah dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kamu kalau berbuat baik kepada orang lain, kebaikannya kembali ke dirimu sendiri. Kita tuh mantul Pak, ya, mantul itu bukan mantap betul, artinya membalik gitu ya, ngelempar mesti balik sendiri bola itu ya. Ini yang pertama, bikin orang bahagia. Kalau punya harta yang bikin bahagia. Siapa yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan dari kita? Siapa? Kalau masih punya orang tua, berarti orang tua, ibu kita nomor satu. Ibu, apa yang bikin ibu kita senang? Ini wayah-wayah mau lebaran, ibu kita mungkin maaf, gamisnya sudah mulai ya kecil, lecek. Nah yang terbaik ayo berikan sesuatu untuk ibu kita, itu bikin bahagia ya. Seorang ibu yang baik itu mesti nggak pernah meminta, tapi begitu diberi oleh anak-anaknya rasanya senang luar biasa. Setiap anak itu ya, ini sudah di mana-mana, sering baca kita kan, ada apa ini, mentok, anaknya 6, kemudian di bawahnya dikasih narasi ya, satu induk bisa ngopeni 6 anak, tapi 6 anak belum tentu bisa ngopeni satu. Fakta apa tidak? Nyata apa tidak? Nyatanya begitu. Setiap anak memberi orang tuanya kelingan terus, ribut karo sedulure. Mas, aku wis tau ngasih ibu loh, sampai durung tahu. Kapan kowe? 5 tahun dhisik aku wis nukokke gitu. 5 tahun ku kelingan wae nek bocah nukokke ibuke. Tapi ibu memberi berapapun kelingan ndak, Pak? Pernah mengungkit enggak? Ndak ada. Itulah hebatnya orang tua. Maka anak yang baik itu tentu yang paling dipikir pertama, siapa yang harus bahagia? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Ayo bikin bahagia orang tua kita. Ini yang rumahnya, yang perantauan ini, yang rumahnya mungkin Wonogiri atau mana jauh-jauh ini, ayo kesempatan pulang-pulanglah. Orang duit bicaranya utang-utang, ketemu orang tua itu penting dah, bikin bahagia. Jangan kayak di itu meme itu ya, berangkat dari Semarang ke kampung cuman bawa sarung, nanti balik dari kampung bawa beras 50 kilo, pitik, terus apa lagi? Diangkut semua. Ini jenenge ora berbakti malah ngerampok gitu ya ini ya. Jadi sekali lagi, ayo amal yang paling dicintai oleh Allah, bikin bahagia orang muslim sebaik-baiknya. Nah minimal kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Minimal itu selalu tersenyum. Ayo ibu-ibu toleh sebelah kanan kirinya sambil senyum, bisa enggak? Ya, kalau ndak bisa bikin bahagia dengan harta, bikin bahagia dengan wajah yang tersenyum. Itu penting, karena Nabi itu ndak pernah, Pak, Nabi kok ketemu orang merengut tuh ndak pernah Rasulullah ya. Seberat apapun masalah, apalagi ketemu istri, beliau selalu wajahnya berseri-seri ya. Nih, jadi yang pertama, amal yang dicintai oleh Allah, membikin bahagia orang lain. Yang kedua, takshifu anhu kurbatan, membantu orang yang kesulitan ya.
Jadi yang pertama membuat bahagia, ini yang lebih berat ini membantu orang yang kesulitan. Masya Allah, manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Saya pernah punya pengalaman tidak baik tetangga, ya, karena orang biasa di kota tinggal di desa cueknya luar biasa, ya. Tetangga mati tidak pernah layat, ya, malah piknik pergi. Kerja bakti alasan wae, kerja bakti jam 7, jam 5 wis lunga, ya. Ada yang model kayak gini, wong teko endi sing endi. Nggak ada, ya. Jadi ini buruk sekali di masyarakat itu, ya, alasan terus itu, ya. Nah, pas suaminya meninggal itu jenengan tahu, ndak ada orang yang mau gali kuburnya. Nah, di kampung itu kan gali kubur gratis, Pak, rebutan. Nah, yang meninggal orangnya entengan tuh ya selalu hadir kerja bakti berangkat, tetanggane sakit ikut besuk, tetangganya sunatan datang nyumbang, ya, kondangan ya terus berangkat. Itu ketika ada penguat meninggal, orang kampung itu rebutan, ya. Meskipun lubangnya hanya 1x2, itu sing gali bisa 10 orang gantian. Tapi orang yang nggak pernah terlibat kebaikan sosial susah, akhirnya harus bayar orang. Pas mikul pun juga yang mikul hanya kerabatnya, padahal yang lain biasanya gantian, ya Pak, rebutan, ya Pak, ya, 2 orang, 3 orang, 2 orang terus gitu. Itulah kebaikan. Maka kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, ayo yang punya tetangga yang kesulitan kita bantu. Umroh di bulan Ramadan spesial, setara dengan pahala haji. Dulu ada orang hebat namanya Abdullah bin Mubarak. Ini Masya Allah, beliau ini orang kaya, pinter, dermawan, ya. Jarang manusia kayak beliau ini. Nah, beliau biasa ngajak orang pergi umroh. Satu hari setelah umroh beberapa kali, jamaah ini pengen umroh lagi. Pas mau berangkat umroh, tiba-tiba ada anak kecil lewat di depan rombongan itu. Kan zaman dulu naiknya onta, Pak, onta, ya. Kemudian ada anak kecil tergopoh-gopoh, kayak tingak-tinguk gitu, tolah-toleh, kemudian ngambil dari tong sampah, ternyata ngambil bangkai ayam, diambil, dibawa pulang, ditutke sama Abdullah bin Mubarak. Kemudian ditanya, "Nak, tidak tahukah kamu bahwa bangkai itu hukumnya haram?" Gitu. Anak kecil menjawab, "Wahai Tuan, apakah haram masih berlaku untuk saya? Saya sudah 3 hari tidak makan. Apakah bangkai masih haram untuk saya? Saya 3 hari nggak makan ini." Ulama itu nggak bisa jawab, malah nangis, Pak. Kemudian beliau mengatakan, "Ayo bapak-bapak, umroh kita nggak jadi, ditunda. Duitnya buat bantu orang-orang miskin ini lebih baik daripada kita fokus dengan ibadah fardiyah kita kepada Allah." Maka Nabi pernah mengatakan begini, ya. Kemudian beliau mengatakan begini, "Wa ali an amsya ma'a akhin fi hajatin." Aku daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, aku lebih suka ngajak orang, sahabatku, bawa bahan makanan pokok yang dibutuhkan orang. Saya cari orang yang kesulitan makan, saya cukupi butuhnya. Mana orang yang terlilit hutang, saya bantu melunasi. Itu lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabi 1 bulan penuh. Masya Allah. Berarti ibadah sosial itu pahalanya sangat banyak sekali. Itu yang kedua, membantu kesulitan orang lain. Ada pepatah, air susu dibalas air tuba. Ada enggak kita yang pernah merasa aku ki wonge yo apik, ya neng ditulung wong kae malah mentrong? Pernah ngalami? Ya, ngutangi wayahe butuh, nagih malah sing ditagih luwih galak, ya. Ki ya teko wonge ora ono, ya. Nah, itu kalau terjadi nanti ini belum wayahe bahas utang ini. Loh, ini ada Nabi ditanya ini, siapakah manusia terbaik? Nih saya bacakan, khairukum ahsanukum qadaan. Manusia terbaik adalah
yang paling disiplin membayar utang. Lo ternyata wong sing apik ku nek utang orang ngelali. Apa ngelali itu? Pura-pura lupa. Nek lali gitu lupa, nek ngelali pura-pura lupa. Kata Rasulullah ini, khairukum, manusia terbaik di antara kalian adalah ahsanukum qadaan inda raddil qarad, yang paling disiplin membayar hutang ketika sudah jatuh temponya. Nanti ini belakang ya. Baru yang kedua ini amal yang dicintai oleh Allah dua. Ketiga, amal yang dicintai oleh Allah yang ketiga apa ya Rasulullah? Taqdi anhu dainan, ya. Kalau ada orang yang benar-benar miskin, susah, butuh pinjaman kamu, ayo dibantu. Kecuali dia memang langganan angel. Niki ya. Sampai ditulis boleh pinjam asal jangan langganan gitu ya. Nih, nek utang gampang ditagih angel. Ini manusia yang tidak baik ini. Yang terakhir yang keempat kata Nabi ya, setelah tadi pertama bahagia orang lain, yang kedua memudahkan membantu kesulitan orang lain, yang ketiga membantu melunasi hutang orang lain, yang ketiga adalah tatrudu'an hujuan, mengenyangkan perut orang lain ya. Jadi termasuk dulu ada sahabat Nabi ini mangan maem rumangsa rak warep-warep, mangane akeh awake kuru, maeme akeh ning enggak kenyang-kenyang gitu, badannya kecil aja ini. Kemudian ditanya sama Rasulullah, kamu makannya sendirian atau ngajak-ngajak? Saya selalu sendirian ya Rasulullah. Nah, berkahmu nggak ada. Maka makan tuh kalau mau berkah berarti apa? Berjamaah ya. Al barokatu ma'al jamaati. Makan tuh ngajak-ngajak, berarti neraktir. Nah, berarti amal yang dicintai oleh Allah yang keempat tuh suka. Jangan suka traktir, mau suka ditraktir. Ya. Kalau orang levelnya bahagia suka traktir ini sudah level tinggi ya. Jadi kita ini selalu diajari Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Selalu inspirasinya, ayo berikan yang terbaik. Nah ini yang kedua, siapa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Yang paling bermanfaat untuk orang lain, yang punya harta dengan harta, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya tenaga dengan tenaga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manusia yang paling dicintai oleh Allah kata Rasulullah adalah khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli, adalah yang paling sayang kepada siapa? Istrinya. Nah, ibu-ibu kalau ditanya tipe suami idaman apa tipenya? Cirinya apa? Satu, apa Bu? Banyak? Ya, ini Rasulullah yang bersabda, khairukum li ahlihi. Ini sabdanya kepada bapak ini. Yang terbaik di antara bapak-bapak ini adalah yang paling penyayang kepada istrinya. Jadi Rasulullah gampang menilai suami itu, nanya istrinya, Ibu bagaimana bapak kalau di rumah? Jawabannya menentukan kualitas suami. Ini jawabannya, wah Masya Allah Pak, suami saya itu orangnya tidak bisa marah, lembut. Terus saya itu nggak boleh capek pokoknya ya, nyuci dibantu, nyetrika dibantu. Ini impian atau nyata? Ya, kalau nyata berarti suami jenengan tuh hebat Pak ini. Iya, memang Nabi kasih gitu. Yang terbaik di antara suami itu yang paling penyayang kepada istrinya Pak.
Saya nanya Bapak Ibu, Rasulullah pernah enggak marah-marah sama istrinya? Ya, enggak pernah ya Pak. Coba ibu-ibu, pernah enggak istri Rasulullah bikin marah Rasulullah? Ayo. Istri Rasulullah pernah enggak bikin jengkel Rasulullah? Istri Nabi itu enggak pernah nuntut macem-macem Bu, ya. Rasulullah juga begitu, sering pulang dari masjid, beliau naik pulang itu setelah subuh, zikir sampai matahari terbit, kemudian jeda sebentar, sholat 2 rakaat, sholat suruk namanya. Nah, kemudian beliau pulang kadang nanya ya sama istrinya, ya Humairah, nanya Aisyah, masak apa pagi ini? Ndak masak ya Rasulullah. Oh ya sudah, tak tanya rumah lain barangkali masak. Tanya lagi, masak apa hari ini? Ndak masak ya Rasulullah. Semua istri Nabi ndak masak Pak, karena Nabi belum ngasih uang belanja. Nabi hanya simpel, idan ana shaim, ya sudah, karena nggak masak semua, pagi ini hari ini saya puasa saja. Ya, simpel ya. Coba naik bapak-bapak balik-balik kopi gurung cemepah bagaimana? Ndak marah. Ya, ini bapak-bapak ayo menjadi yang terbaik dengan cara satu, kata Nabi tadi yang ketiga, khairukum li ahlihi, yaitu yang paling penyayang kepada istrinya. Jadi suami istri itu yang paling lengkap, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah nasihatnya begini, ayo bapak-bapak kun warian, jadilah pencari nafkah yang warok. Apa warok ini? Warok itu yang hati. Kalau yang bukan haknya jangan diambil. Ya. Kalau dagang jujur, tidak pernah nipu. Nah, memang zaman sekarang itu jujur apa? Jujur acur Pak. Ya, akhirnya orang itu nggak mau jujur ya. Saya pernah nonton di video itu ada pedagang mobil Jawa Timur itu pengennya jujur, jual beli ala Nabi begitu ya, tiru Rasulullah. Rasulullah ditanya, katanya cara Nabi jualan begini, misalnya ditanya, ini mik harganya berapa Muhammad, gitu kan belum jadi Nabi ya, dipanggil Muhammad itu ya, ini saya kulaknya 25.000 ya, monggo jenengan meh badani piro. Ada yang yo itu likur yo, ya serapopo wis badi, nah diparingke. Nah, nih ini ditiru dan bisnis Nabi itu begitu. Ya, kira-kira nek bakul sekarang begitu ngerusak pasaran apa enggak? Ya dealer di Jawa Timur tuh malah dimusuhi karena ditanya, Bapak ini Avanza 2005 berapa? Saya ngambil dari Jakarta mentahannya 60 juta ya, terus bayar sopir yang ngambil 2 juta, berarti 62. Ini sudah tak dandani habis 3 juta, modal saya 65. Monggo Pak, mau ngasih untung berapa? Nah, ada yang untung ngasih Pak 67 ya Pak, saya dapat 2 juta. Iya, gimana? Isra popo nggus duluran. Nah, iki akhirnya dimusuhi dealer sak Jawa Timur, dianggap merusak pasaran, sebab koncone iki badine dodol mobil 10 yuta, kulak swidak didol 75, 80 ngono kuwi. Lah krungu ki badhe mung 2 yuta, sing badhe 10 juta napa? Ya, muring-muring ditekani digerutuk, sampean dodol meh golek badhe mau golek musuh gitu. Sesama bakul emosi. Aku iki meh praktek jual beli ala Rasulullah. Ternyata enggak gampang Pak wong jujur di zaman hari ini ya. Nih ada jualan motor ya, hanya ditanya jual motor second, Bapak motor ini pernah turun mesin enggak? Dia tahu dia yang megang itu, tapi jawabannya mubeng jenengan rungokke dhewe to, suaranya jek penak ngene kok gitu. Karek dijawab sudah turun mesin apa belum itu, susah nggak jawab itu Pak. Nah ini makanya orang jujur itu nggak gampang. Ayo pencari nafkah disuruh jujur. Nah, kula alhamdulillah pas murah,
ayo mudahkan orang, dijual sesuai ya kulaknya. Alhamdulillah murah Bu, tak jual murah untuk jenengan. Ini yang nanti berkah. Ini pencari nafkah disuruh cari berkahnya. Adapun yang di rumah ibu-ibu ini penerima nafkah dari suami, kun qani'an, jadilah pribadi yang qanaah. Apa qanaah? Nerimo ya, dikasih sidik kurang, dikasih oke. Dan disyukuri rezeki yang terbaik dari suami ya. Makanya ini nasihat Nabi berharga sekali untuk suami. Ayo yang amanah cari rezeki yang halal, yang thayyib. Maka doa Nabi tiap pagi, ayo bareng-bareng kita belajar doa Nabi setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiga ini rutin dibaca Nabi setiap pagi. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang manfaat, memohon kepada Engkau harta yang halal, memohon kepada Engkau amal-amalku diterima. Ini jadi orang yang terbaik itu adalah yang paling lembut kepada istrinya, dan istri yang paling baik yang taat penuh kepada suaminya. Ini spesial, suaminya penyayang, istrinya taat. Cocok enggak Pak? Ini hanya didongeng apa nyata? Ada Pak ya ya nih. Jadi memang Rasulullah itu ngasih contoh yang terbaik, kita berusaha menuju yang lebih baik untuk bersabar. Yang perempuan sabar kalau ada kekurangan dari suami, yang suami sabar kalau ada kekurangan dari istri masing-masing. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, manusia yang paling istimewa siapakah ya Rasulullah? Ya, yang terakhir ini. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu, yang umurnya paling panjang, amalnya paling bagus. Berarti panjang umur itu bagus kalau diiringi dengan kebaikan hidup ya. Buat apa umurnya panjang tapi nggak sholat, manfaat enggak? Maka ada lagunya, dipukul di palu sehari-hari, itu dikubur itu, mau gak sholat kok ya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah ini berarti tuwek tok ora salat, ini penting ndak? Ya, mati saja ora salat. Semakin lama hidup semakin berat pertanyaan Allah, kelak umurmu gopo. Maka yang paling baik yang panjang umur dan paling baik amalannya. Baik, demikian Bapak Ibu, semoga sore ini sore yang berkah. Kita belajar dari Nabi banyak hal menjadi muslim yang terbaik. Salah satunya adalah tadi dengan memperhatikan sabda Nabi. Satu, saya simpulkan, manusia terbaik satu yang mau belajar Al-Quran. Dua, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Tiga, manusia terbaik yang paling sayang kepada istrinya. Empat, yang paling baik adalah yang panjang umur dan baik amalannya. Oke. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.